Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu ilal insi wal jinni kafah. Shalawatullahi wa salamuh ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim wal ulama yang senantiasa kita ikuti, kita taati nasihatnya. Wonten ngarsanipun para kiai, ustadz lan ustadzah ingkang kita hormati. Wonten ngarsanipun para hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat isya wa tarwih wal witir insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sesarengan kula dherekaken ngantur muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan akan menunggu kedatangan umatnya kelak di hari kiamat, dan kita sebagai umatnya semoga selalu membawakan sholawat. Dengan sholawat tersebut kita berharap semoga akan mendapati syafaatul uzmah atau pertolongannya yang agung kelak di ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini saya mendapati tema akhlakul karimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah kita ketahui sebelum zamannya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan jiwa-jiwa manusia yang notabene besarnya adalah jahiliyah, kebodohan. Tapi kalau dibilang kebodohan, zaman itu sudah maju peradabannya. Namun dikarenakan manusia yang satu ini kekasih Allah Subhanahu wa taala belum diturunkan, maka nilainya masih kurang. Maka dengan diturunkannya Nabi terakhir, Rasulullah terakhir, akhir zaman, maka di situ terlihatlah titik satu maju demi maju untuk perbaikan akhlak, di mana yang tadinya amburadul, tidak ada peraturan yang hakiki dari Tuhannya, setelah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke bumi oleh Allah, maka hari demi hari, waktu demi waktu, dan sampai usia 63 tahun, maka terjadilah perubahan akhlak yang sangat signifikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh mulianya akhlaknya beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai manusia yang punya agama Islam, yang mengakui sebagai umat Islam, maka bergembiralah,
bersenang-senanglah sebetulnya untuk melaksanakan apa yang menjadi titahnya sebagai orang yang berakhlakul karimah. Menilik dari artinya, akhlak adalah peristiwa di mana kita sehari-hari, sewaktu-waktu berkecimpung, bergulat sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Entah itu pagi, siang, malam, tidur, istirahat, bercengkrama, di mana saja, itu termasuk akhlak. Tapi kalau kita menghiasi dengan akhlakul karimah, insya Allah semuanya akan menjadi manis, semuanya akan menjadikan cinta, semuanya akan menjadikan yang tadinya kecewa berubah menjadi senang, yang tadinya lara berubah menjadi gembira. Dari akhlakul karimah inilah moto-moto atau istilah-istilah yang keluar, pujian-pujian yang senantiasa dilantunkan kepada orang-orang yang punya sifat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat masyhur. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini mengingatkan bahwa kita dengan manusia yang berakhlak, di mana peristiwa sebelum ini aja, Masya Allah, Allah Ta'ala pernah menegur kepada kekasihnya. Sayyidina Nabi Musa itu pernah ketika didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit melanggar, di situ ditegur oleh Allah dikarenakan nilai akhlaknya kurang. Maka di situ Allah Ta'ala sampai memerintahkan bahwa apa yang sesungguhnya ditargetkan, yang seharusnya hari itu sudah diterima wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi dikarenakan akhlak ini maka Allah mengundur sampai 11 hari lamanya. Tapi alhamdulillah kita menjadi umat Islam, pengikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya sangat mulia. Kita patut bangga di mana innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ini kalau kita laksanakan, kalau kita ikuti, sesungguhnya nilainya sangat besar. Allah sendiri di situ sangat menjanjikan kepada hamba-hamba manusia yang apabila berakhlakul karimah, maka Allah akan memperluas kehebatan manusia tersebut di dalam segala hal. Hadis tersebut artinya innama bu'istu, sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku diutus liutamima kepada manusia hanya makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah ada. Tapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, maka sungguh akhlaknya sangat tinggi nilainya, mulia budi luhurnya. Sampai di dalam firman Allah pun di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah, diciptakan dan diturunkan ke bumi, sampai Nabi Isa alaihi salam belum ada akhlak yang karimah seperti akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Ta'ala pun memuji, menilai, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di situ Allah berfirman, sungguh terdapat pada jiwamu kekasih Allah perilaku yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat luhur. Jadi monggo dengan akhlakul karimah ini kita sebagai umat Islam, monggo kita perlihatkan bahwa kita punya akhlakul karimah tersebut. Akhlak ini di dalam pertimbangan para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah akhlak dirinya kepada dirinya, manusia itu kepada dirinya. Ada bahasa zalim di mana menganiaya dirinya tidak boleh, apalagi menganiaya orang lain juga tidak boleh. Satu golongan akhlak manusia itu kepada diri sendirinya. Yang dua, akhlak manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik penciptanya. Yang ketiga, akhlak manusia itu kepada manusia yang lain. Yang keempat, manusia itu harus berakhlak kepada sesama ciptaannya Allah, yang notabene di situ ada hewan, ada batu, pohon. Kalau kita sebagai manusia yang berakhlakul karimah, insya Allah perbuatan kita pada mereka-mereka yang telah diberitahukan akan enak. Perbuatan kita tidak akan semena-mena. Perbuatan kita akan hati-hati, penuh dengan tataran keikhlasan, rasa qanaah, rasa tawakal, dan rasa sabar akan menggelayut pasti mengikuti kehidupannya. Semoga dengan akhlakul karimah ini kita menjadi manusia yang bisa dinilai oleh orang lain, dan juga di hadapan Allah akan menjadi nilai, apalagi ini masih bulan Ramadan. Semoga kita memperbaiki dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf apabila sedikit terharu, karena memang saya paling lemah
kalau berbicara tentang Rasulullah. Jadi mohon maaf. Semoga manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.